Bapak Ibu hadirin yang ingin bertanya kepada Pak Martin mungkin mengenai materi yang telah disampaikan tadi atau kemudian mengenai peluang-peluang bisnis ya, mungkin ya. Nah silahkan aja bertanya, kita buka dua pertanyaan, dua orang, monggo. Pertama dari Mas, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Abdillah dari Sukoharjo. Saya mau tanya nih, Bro. Saya mempunyai bisnis es cendol dawet. Nah, yang saya tanyakan, es cendol dawet ini kan banyak sekali orang yang tidak suka. Dia tuh yang suka itu sekitar, mohon maaf, umur sekitar 40 ke atas, atau seorang pemuda tapi jarang banget yang suka. Bagaimana cara promosinya? Dan saya tidak mempunyai tim, cuma 2 orang, saya dan ibu saya. Itu saya tanya. Sudah berjalan selama 2 tahun ini, tapi penghasilannya masih menurun lah saya. Gitu. Mas Fahmi ya? Fakih. Oh, Mas Fakih. Iya. Ya, mau dijawab dulu atau Kita mau dulu aja. kita mau dulu ya? Pertanyaan kedua, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tertarik dengan pertanyaan yang bukan isi ulang tadi. Sesi pertama maksudnya, saya kebetulan juga terjun di produksi air. Itu saya menyarankan yang bersangkutan tadi itu sebenarnya seperti ditanyakanmu Ustadz Komartin tadi, sudah ada belum database-nya, ya kan? Itu kalau saya pelajari di lingkungan saya itu harus ada kolaborasi pengusaha dengan masjid. Jadi di tempat saya ada misalnya 20 masjid. Itu harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama, dihimpun, di mana yang saya sementara jalankan itu setiap galon kita memberi hasil juga ke masjid. Jadi intinya satu tangki sekitar 300 itu 300 telah kita sedekahkan untuk masjid. Jadi jangan bertanya loh, lalu hasilnya pun masa 300 sudah begitu loh, kita dapat apa? Ini tidak bisa dibahas secara matematika enggak. Ya. Satu tangki 300 kita sedekahkan 300 dan kita nanti di luar perhitungan matematika kita hasilnya Masya Allah bahkan 400% dari. Jadi kita himpun ya, beberapa masjid itu, karena kalau tempat saya 20 masjid itu tidak mampu ya, 5 masjid lah. 5 masjid itu rata-rata satu masjid jamnya 500 kakak. Jadi kita supply, ini saya yang pilot project, kita supply kebutuhan air umat itu melalui masjid. Pada waktu jam-jam sholat zuhur, asar, maghrib itu dia ngambil di masjid. Jadi kebutuhan air itu nanti disuplai melalui masjid dan hasilnya untuk masjid. Nah nanti dari situ secara pelan tapi pasti kita sementara ini kan mustahil ya bisa mengalahkan raja air aqua mineral misalnya gitu ya. Sekarang yang rasa gua kan le mineral itu ya. Di sana kita benar bikin satu produk, ya tidak nyamai sih. Kita bikin produk emas, air emas. Jadi memang air itu dikondisikan untuk masjid, untuk umat maksudnya. Jadi kebutuhan umat itu nanti disuplai melalui masjid. Ini pilot proyeknya nanti semua komoditas bisa dihandle takmir masjid, seperti sayur atau misalnya itu
nanti kita di luar dugaan secara pelan tapi pasti akan, kalau mengalahkan mungkin belum ya, mengimbangi dominasi Alfa dan Indo itu. Ya, jadi kebutuhan umat itu nanti dihandle melalui takmir masjid. Ya, jadi masjid itu ada satu ruang pojok tertentu untuk stok barang misalnya. Itu nanti semua kebutuhan umat itu disuplai dari masjid. Karena konsepnya Wali Songo kan masjid-masjid setempat itu kan ada empat sudut kan, masjid, pusat pemerintahan, alun-alun dan pusat bisnis. Ya itu kita tiru di situ. Jadi masjid di satu sisi, pusat bisnis itu ya tidak harus dalam arti secara fisik dengan catatan nanti kita kan tidak boleh kan bertransaksi di masjid kan tidak boleh. Tapi informasinya itu dipaparkan di masjid itu. Jadi semua kebutuhan umat nanti disuplai melalui masjid dan hasilnya untuk masjid. Jadi setiap satu tangki 300 itu kita sedekahkan 300. Ini saya mengadopsi pengusaha muslim di Afrika itu 100% dia sedekah untuk masjid dan hasilnya luar biasa. Meskipun secara matematika kita tidak ketemu ya. Lah, modal 300 kok sedekah 300. Coba buktikan. Termasuk seperti di sini pengadaan acara ini ya. Mestinya jangan berdiri sendiri, dirangkul 5 masjid di sekitar sini, ya toh. Tiap masjid itu diundang 2 lah minimal. Selain ini kan sebagian kan dari grup WA ya. Saya sekarang pernah sempat ikut Ustaz Komandan waktu di Gilingan dulu itu udah lama itu, kita banyak inspirasi masuk. Itu kita nangkul. Jadi sementara masjid ini kan hanya satu yang beton itu harus ada slope. Slope itu apa? Slope itu ya penguat antara masjid dengan masjid lain itu. Kalau jenengan sedekah kok dipakai masjid B, itu tidak rugi karena yang kita cari kan pahala jariahnya. Ini satu sedikit masukan, mudah-mudahan nanti dapat respon dari Ustaz Martin bagaimana ikhtiar ekonomi umat ini dibangun dari masjid. Karena kebetulan saya juga pernah ikut dengan beberapa teman di IBM itu, ya, Indonesia Bangkit dari masjid itu, ya, IBM. Nah itu saya termasuk di sini tertarik format judulnya itu Saudagar Pemakmur Masjid, ya. Kan 3 elemen, satu saudagar, pengusaha pebisnis, ya. 2 pemakmur, bagaimana usaha itu memakmurkan masjid. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, jadi semua komoditas nanti dihandle takmiran masjid. Jadi keluar masuknya produk, nah ini baru air ya, itu saja bisa memberikan 300.000. Apalagi komoditasnya kan banyak selain air, ya beras, ya sembako dan seterusnya kan. Nanti semua komoditas itu dihandle takmir masjid. Insya Allah masjid semakin kaya dalam arti ya semakin makmur dan mensejahterakan umatnya. Nah ini saya mengajak juga termasuk tadi sebenarnya teman-teman Pak mungkin takmir di sini kalau pengen kita sharing ya monggo nanti kita rangkul beberapa masjid sekitar sini untuk semua produk pokoknya semua produk yang dibutuhkan umat bisa dihandling melalui takmir masjid. Jadi ekonomi nanti kita pegang secara pelan tapi pasti nggih. Sementara ini kan didominasi Alfa dan Indo kan gitu, komoditas atau air misalnya kita kan didominasi aqua atau mineral kan. Ini nanti secara pelan setiap umat kalau di handle masjid kebutuhan umat nanti masjid kan. Kira-kira begitu.
mudah-mudahan nanti ada masukan dari Ustaz Martin bagaimana aplikasi lebih baiknya Allah jaza wakalan wasiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengan Bapak Sinten namanya Pak Ismail. Pak Ismail. Iya. Pak Ismail. Dulu gak? Dulu. Iya, waktunya mepet ya. Tadi masalah Mas Pati. Tadi ikut sesi 1 nggak Mas? Terlambat. Oh terlambat, oh ya. Tadi soalnya tadi dibahas sedikit ya di sesi 1. Jadi ini panjang. Kalau kita mau jadi benar-benar bisnis kita kambuh, itu ya nggak ada cara lain, memang harus bisnis tim, bisnis yang besar, gitu. Ya kalau bisnisnya besar itu lebih tangguh dibandingkan bisnis satu orang. Kalau bisnis satu orang, ya orang yang sakit ya sudah nggak bisa bisnis gitu. Jadi mau nggak mau kita harus membangun bisnis tim yang besar. Gitu. Nanti pelan-pelan aja Mas ikuti karena tadi terlambat ya. Nah, ini tadi saya nyarankan jangan kerja sendiri, ponakan-ponakan, sepupu-sepupu, ya kalau perlu teman diajakin semua untuk kesini. Ya, yang di Jogja itu 20 orang tuh 40% tuh satu kampus. Ya, beda-beda angkatan tapi satu kampus. Ya, dan yang jadi manajer itu 50% satu kampus. Jadi ada 5 divisi itu 2 orang jadi satu kampus. Jadi rekrut di situ. Nah, tapi ya tidak langsung jebret gini enggak juga gitu loh. Dimulai dari mindset dulu. Ya. Kalau mau naik kereta sama naik mobil kan beda yang dipersiapkan. Jadi itu yang itu di sana. Kalau mau salah satu kuncinya itu nanti memang harus riset produk. Keunggulannya di mana itu yang harus disampaikan. Gitu. Nah, unggulannya di mana kita harus bedah. Terus nanti bangun tim, ya ini jangan kemana-mana gitu aja. Kalau kebelet, ya nyari di YouTube kok Martin cuan gitu. Nanti ada beberapa. Tadi yang bisnis tadi soalnya ada materi-materi mualaf, tapi yang ada yang bisnis. Nah, nanti kalau kalian dibuat grupnya aja, kalau nanti ingin ada yang belajar mandiri, sebulan beberapa materi sudah ada di online, nanti bisa dipelajari sendiri sekilas-sekilas. Nanti lebih dalamnya di sana. Nah, terkait dengan masjid, ini memang perjuangan Pak Ismail. Jadi kita harus istilahnya itu bisa membangun mindset yang sama dengan takmir dulu. Nah, kalau takmir-takmirnya kayak Al-Falah gitu ya udah selesai lah gitu. Di masjid udah selesai lah. Kalau rumah itu sudah selesai gitu. Udah dipastikan pasti yang diminta Pak Ismail udah jadi pasti gitu. Dan ketika malah justru itu yang diperlukan, yang sama mau bersinergi sama masjid teman. Tapi ada beberapa kan ya perlu dulu duduk bareng ngopi dulu lebih sering. Ya. Kalau itu terjadi, insya Allah kuat banget Islam pasti. Kalau masjid difungsikan tidak hanya untuk ibadah, toh pasti Islam akan kembali jaya dan itu memang rumusnya dari masjid memang. Karena tempat berkumpulnya dari masjid itu. Ya. Kita terus upayakan lagi. Salah satunya ini memang jembatannya biar pengusaha itu memperhatikan masjidnya masing-masing gitu. Sampai nanti ada informasi-informasi yang lain. Itu mungkin dulu gitu. Nanti lain-lainnya bisa via grup WhatsApp. Kalau betul nanti dimasukkan ke grup WhatsApp. Ya kita ada beberapa arahan-arahan juga dari panitia juga. Kurang lebih dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya mudah-mudahan tadi jawaban singkat dari Pak Martin bisa ini ya memberikan kelegaan bagi yang bertanya ya. Tapi mungkin belum tuntas ya. Memang segala permasalahan bisnis itu tidak mungkin tuntas dengan jawabannya. Tapi kita harus action juga gitu ya, Mas Fakih. Ya. Kalau saya melihat bisnis minuman atau makanan itu ya, food and beverage itu biasanya kalau mau berkembang pesat ya membuka ini kemitraan gitu. Jadi kita harus upgrade skill kita menuju ke produk yang bisa dikemas gitu. Itu jualannya sudah pakai kap-kapan atau masih plastik ya? Kalau anak muda sekarang lebih suka kap-kapan. Itu yang diincar anak muda. Sekarang ada juga yang jual SD kan itu pakai kap-kapan gitu.
harganya 5.000 juga, tapi porsinya dikit. Dan itu apa namanya? Ya laku juga laku, cuman lakunya sesuai target apa enggak saya juga belum tahu gitu. Tapi kalau melihat pasar itu sekarang banyak yang pakai kemasan cup untuk semua jenis minuman. Nah, kemudian kami dari panitia, ya. Oh ya, perkenalan dulu. Tadi saya datang terlambat juga. Saya Mas Rois ya, menggantikan Mas Ali yang tadi sebagai moderator acara sesi pertama karena beliau sampai di sholat asar kemudian pamitan duluan, kemudian saya gantikan. Rumah saya di Sanggerahan ya. Sanggerahan itu selatannya Cemani. Saya juga punya bisnis kecil-kecilan tapi lebih fokus di online ya, jualan di marketplace sejak 2019. Nanti kapan-kapan bisa silaturahim ke sana juga ya. Jadi kita mau mengadakan silaturahim keliling antara member atau peserta Kabulo ini ya. Nah, maka dari itu untuk mengadakan kegiatan tersebut atau program sosialisasinya supaya bisa tersampaikan kepada panjenengan semua, kami menginisiasi supaya panjenengan bisa masuk di satu grup WA yang sama. Nah, di sini barangkali ada yang belum masuk grup WA bisa angkat kaki, ya. Angkat tangan maksudnya ya. Angkat tangan ya. Yang belum masuk grup WA ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 orang ya, kurang lebih ya. Tadi sudah mengisi ini buku registrasi sama nih. Ada yang belum? Belum. Nanti bisa ini apa langsung juga ya. Jadi kita bisa masukkan ke dalam grup WA gitu ya. Begitu ya, Ustaz Andri ya. Nah ini Mas Andri ini kan selaku ketua Kabulo. Ibu-ibu yang di belakang sampun masuk grup WA juga. Derek ya? Ada yang belum? Yang belum bisa lewat istrinya Mas Lukman saya menghubungi siapa? Tiwi. Oh ya. Yang ibu-ibu, oh ya itu bisa mencatat di kertas ya, yang di sudah disediakan. Nanti kami jadikan dalam satu grup WA. Kemudian kami mengucapkan juga terima kasih ya, jazakumullah khairan kepada panjenengan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini ya. Sekali lagi Kabulo ini komunitas yang sedang diusahakan untuk terbangun kembali ya, jamaahnya, kemudian ikatannya yang maka dari itu acara-acara seperti ini kami ingin hadirkan setiap pekan ya. Nah, untuk pekan depan insya Allah akan ada acara kunjungan silaturahim ke salah satu peserta. Mungkin nanti bisa diawali ke tempat saya dulu, ya. Setelah saya nanti bisa muter ke tempat siapa. Walaupun teman-teman di sini mungkin belum besar usahanya juga tidak mengapa ya, karena ini bagian dari prosesnya. Sambil nanti program sosialisasi program Kabulo kami akan sampaikan dan eksekusi ya. Ada program belajar jualan online ya melalui Shopee, WhatsApp ya. Banyak relasi kami yang kemudian bisa mengajar juga dan kami ingin gandeng mereka untuk bisa sharing kepada panjenengan juga. Ada lagi Pak Martin? Oh, Itu minta PR. minta PR, minta PR. Nah ini mau dikasih PR oleh Pak Martin ini ya. Ya, nggak usah pakai laptop ya. Simple aja sih sebenarnya. Jadi apa toh yang bisa mungkin ditulis ya? Apa toh yang membuat saya pengen punya bisnis ini? Berapa monggo di titik-titiknya? Kalau saya nyebutnya punya penghasilan 50 juta per bulan gitu misalnya, atau 20 juta per bulan. Alasan. Ya. Alasan kalau yang ingin dibangun itu yang membuat menggerakkan kita itu apa di sana? Ya.
misalkan ingin sekolah anak luar negeri gitu, ya boleh gitu. Atau tadi mau sedekah ke masjid berapa juga boleh juga gitu di situ. Nah, tambahannya adalah ketika itu dibaca sehabis sholat, kalau itu tidak terjadi, rasanya ingin nangis. Ya, dicari. Soalnya ada yang berbulan-bulan dan ketemu juga ada. Bingung juga ada. Gitu. Bertahun-tahun. Nah, terus caranya gimana kok? Nah, kalau nggak ketemu, caranya minta sama Allah. Ya Allah, saya itu kalau usaha harus besar dan kuat itu kenapa? Tanya sama Allah aja. Terus tunjukkan saya jawabannya. Gitu. Itu juga bisa. Ya Allah, tunjukkan saya jawabannya. Kenapa saya harus punya bisnis besar dan kuat? Itu kenapa? Dan hikmahnya kenapa? Gitu. Itu bisa. Jadi tugasnya kalau bisa nanti dicari tahu, kalau nggak tahu tanya sama Allah. Setiap doa 5 waktu didoakan, gitu. Ya. Nah itu nanti yang akan membuat kita motivasi tambahan biar tahajudnya jalan. Berapa rakaat? 8 plus 3. Terus habis itu duhanya berapa rakaat? 12 rakaat. Itu sudah nggak berat karena punya cita-cita yang lebih besar dan berat lagi, dan harus dapat dukungan dari Allah. Itu. Kalau di Quran belum ada apa? Apa itu? Kalau di Quran apa belum ada kok? Kita harus mencari sendiri. Belum ada. Yang buat menggerakkan kita biar kayak gitu. Harusnya di Quran ada harusnya. Ya makanya belum ketemu ya. Ya. Kalau sudah di Quran sudah ada, mesti Jadi, kita semua bergerak. Caranya Allah memberikan jawaban itu saya macam-macam juga Pak Mas. Yang buat Musa dan Rara itu tuh tanya terus gitu. Di waktu sholat duha suatu saat itu dia ingin baca Quran itu dibuka sama random bukanya. Oh sama, maksudnya sama tahajud. Terus malamnya mau tahajud lagi dibuka random sama lagi gitu. Ya dibuka, maksudnya beda ayat tapi nadanya sama semua. Terus dia merenung dengan itu, jadilah musyawarah. Jadilah serial pendidikan Islam yang menurut saya lebih jauh dari LGBT dan lain sebagainya itu. Ya. Dan ada muatan-muatan itu harus perjuangan, harus bersyukur, terus harus berlomba-lomba dengan kebaikan kan muncul semua di film itu. Konsepnya itu kompleks itu. Usaha dan Rara. Sebelumnya bisnis apa? Hah? Sebelumnya bisnis apa? Sebelumnya, ya. Mana nih yang Makario? Tahu nggak yang Makario? Nggak tahu ya. Dia itu adalah yang import IO-nya Ema Sampurna Group. IO-nya band-bandan kalau orang tuh di mana-mana itu di alun-alun. Terus Itu beliau dia. Terus dia jadi bikin film Nusa Dana. Tapi di band. Di band. Di band. Di mana ya? Nggak tahu. Tampil di TV ini, di TV. Oh di TV dia main band. Soalnya salah satu penasihatnya dan dia cerita soalnya jadi ketahuan dari show. Jadi di band. Kan itu kan biar tidak melanggar syar'i dia harus punya ustaz. Ya. Tapi ustaznya juga yang harus kreatif dan pas gitu loh. Kalau ustaznya terlalu kaku juga nggak jadi hiburannya. Nggak jadi. Ya, tapi kalau kebablasan juga nanti melanggar syar'i gitu loh. Gitu. Nah dia merasa yang dia seperti itu adalah milik show. Ya. Maka dia nyebutin. Nah karena terlanjur nyebutin, ya sudah ke data, ada ke data ya otomatis. Nah. Ya ini sama aja, ini perpanjang penanganan milik show gitu. Gitu.
Ya itu seperti itu. Ada juga gini, saya tuh ingin sholat khusyuk ya gimana? Ini teman saya, dan ini boleh dicontoh juga. Dia tuh selalu mendengarkan Allah gitu, ya. Jadi sholat biar khusyuk gimana? Belajarnya jadi kucing. Dan dia mungkin banyak pembelajaran yang lain. Dia bisa punya rumah dan mobil tanpa riba, jualannya bakmi Jawa. Tapi tak setelah tak hitung setelah aku di sana ya bener masuk. Setelah saya di sana loh ya, terus tak hitung kira-kira omsetnya piro, ini pengeluarannya piro, ya masuk gitu ya. Wajarnya juga karyawannya 6. Iya. Wajarnya juga karyawannya 6. Bukanya kira-kira jam 5 sore, tutupnya jam 1 malam. Dia tidur bentar, mandi tidur bentar, terus bangun, terus sudah mulai tahajud dan sebagainya, tidurnya pagi. Itu ada kebalik sih ya. Tapi memang ya soleh kan menurut saya. Yang ngaji anak istrinya semua ngaji. Dia samir. Jadi Allah memberikan jawaban kadang-kadang butuh orang-orang tertentu tuh susah buka Quran mas. Jadi mungkin didoain gitu, jadi dia dapat wahyu dari dia. Ketika dapat wahyu dari dia, nanti bisa mencari jawabannya terus dalam Quran. Kalau orang dekat sama Quran lebih enak sebetulnya. Ketika dia baca, dia akan dipahamkan sama Allah ini loh jawabannya itu yang ini, kayak yang tadi. Tapi kalau yang ini kan dia jangan buka Quran karena pegangnya wajahnya sama ini. Tapi dia doanya nggak putus juga gitu, dan dia sholat yang mandek gitu loh, benar-benar istirahat. Masuk soleh lah, dia paham riba, paham apa semua paham. Bekam rutin juga gitu. Iya dia sudah ditutup ya? Belum. Oh belum ya? Ditutup dulu aja ya? Keretanya saya kelihatannya sih habis sholat maghrib aja, soalnya kalau saya di kereta nanti di sini tidak dapat maghribnya, di sana juga tidak. Nanti jam 18:17. Baik ya, alhamdulillah sesi pertama dan sesi kedua sudah terlaksana. Ya. Kami aturkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada hadirin yang sudah datang. Mari kita akhiri acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti sebelum pulang kita bisa foto bareng. Kira-kira foto di mana yang bagus ya? Ini mawar ya? Ya. Ini digambar kabul Pak. Oh ini, apa kelihatan? Kelihatan. Satu teman. Kelihatan. Kayaknya dan kelihatan kalau Tutup. kena HP itu. Hidupin. Ujungnya nggak kelihatan. 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 Oh yang Coba. ini. Kita foto bareng ya, yang Ikhwan ya, yang Ahmad perlu foto enggak? Enggak perlu.